Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment. Oke teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf kemarin saya nggak bisa bikin konten ya karena sedang dalam perjalanan dan tidak memungkinkan untuk bikin konten. Yang kedua, koneksi internet saya mesti saya harus setup dulu ya. Terus kemudian yang ketiga, dalam kondisi agak nggak enak badan sehingga tidak memungkinkan saya untuk bikin konten. Untuk update untuk ini ya teman, untuk saya update porto saya sendiri juga agak kesulitan karena dalam perjalanan di mana memang sinyalnya putus-putus ya. Oke teman-teman, kesempatan kali ini saya langsung update dulu ini per saham yang kebetulan memang selalu saya pantau adalah BRPT ya. Kita akan masuk ke bahasan terkait untuk saham BRPT. Oke teman-teman, BRPT ya, kita langsung ke bahasan ini aja. Sebentar, saya menggunakan laptop sehingga memang agak berbeda tampilannya ya. Oke, kita langsung masuk ke bahasan BRPT. Ini adalah kondisi BRPT teman-teman, yang mana weekly BRPT. Kita lihat dulu. Nah, BRPT memang sekilas saya lihat kemarin ini saham mengalami penurunan yang dalam. Saya tahunya pas buka market di closing dan saya masih punya barang dari 1258 kalau nggak salah sampai 1950 ya, memang sudah nggak full tapi masih ada ya, masih ada. Ini barang saat ini sudah per hari kemarin dia breakdown dari support 1534 teman-teman. Jadi sebelumnya saya sampaikan bahwa 1534 itu adalah merupakan resistan ya di sini. 1534 itu merupakan resistan ya teman-teman. Perhatikan nih ada dua titik yang dilewatin ya. Coba saya jelaskan dulu. Saya menggunakan laptop anak saya jadi mungkin tidak terlalu luas, tapi intinya kalau teman-teman lihat di area ini ada garis yang, perhatikan garis yang bergerak ini teman-teman. Ini ada satu resistan dan kemarin hari Kamis, hari Jumat ini sempat menjadi support dan ada doji. Yang mana saya sampaikan kemarin, doji dari si BRPT ini butuh konfirmasi. Ternyata hari Seninnya konfirmasinya adalah turun. Dan ini bisa saya lihat di TradingView bahwasanya buangan atau guyurannya paling dalam atau paling masif adalah di sekitar sesi 2. Di sekitar sesi 2 ya. Ini teman-teman, sebentar saya pakai laptop jadi mohon teman-teman untuk sabar juga ya karena oke sebentar saya pakai ini soalnya laptop ini benar-benar baru ya. Sebentar saya teman-teman pindah dulu. Oke, ini MNC-nya ya teman-teman. Nah, ini terlihat di sini bahwa pada awalnya sebenarnya buyer and seller ini ya cukup berimbang aja ya. Tidak ada yang dominan banget. Tapi di sekitar sesi 2-an ya teman-teman, sesi 2 terutama, itu buangannya sangat masif. Apakah ini terjadi for sale? Nah, apakah ini terjadi for sale? Bisa jadi. Karena memang ini barang sudah turun beberapa hari dan diharapkan mungkin orang-orang berharap sudah turun, sudah saatnya beli. Saya pun juga sudah loading barang kemarin. Nah, ini seperti ini ya. Di awal masih aman, saya di perjalanan waktu masih di Jogja masih cukup aman ini barang gitu. Tapi di sore seperti ini terjadi spike down yang dalam. Tetapi kemudian ada perlawanan. Nah, apakah di sini terjadi yang namanya for sale? Nah, seharusnya kalau terjadi for sale dan mungkin sudah pada kejual semuanya, walaupun nggak semua ya, karena pasti day to day pasti ada yang terkena for sale. Nah, ini baru kemudian dia melawan ya. Kita bisa melihat candlenya dari si BRPT ini ada perlawanan nanti. Oke, sekarang kita coba lihat dulu di sini bahwa 60% dari transaksi di BRPT ini adalah 60% adalah seller sell at bid.
seller select bid artinya dia ngebuang di bid ya, hanya 40% yang melakukan buy at over. Dan dalam 30 menit per segmen 30 menit kita bisa ngelihat di 30 menit pertama saja ini buy at overnya yang dominan. Selewatnya itu adalah yang dominan adalah sell at bid. Ini menandakan memang sehari kemarin dominasinya adalah dijual untuk ini barang ya. Oke, saya kembali ke sini dan kita akan lihat dulu untuk ininya. Kita akan lihat dulu untuk support-supportnya dari si BRPT. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya, bahwa untuk BRPT itu kemarin di sekitar 1534 diharapkan dia bisa menjadi supportnya dia. Kenapa? Karena ini teman-teman, sebentar saya ambilkan barangnya dulu. Di sini kan ini ada nih. Di sini ini ada resistan, ini resistan, dan di hari Jumat kemarin 1534 adalah merupakan low-nya BRPT hari Jumat. Namun demikian ternyata di close lebih dalam. Baik, kita akan lihat dulu kalau begitu. Kita akan anggap dalam kenaikannya si BRPT ini, kita bisa melakukan pendekatan dari dua hal Fibonacci. Yang pertama, bila kita hanya menggunakan swing low di sekitar 937, maka kita menggunakan Fibonacci peak and trough, Fibonacci biasa saja. Maka di sini kita bisa ngelihat bahwa 1330 adalah merupakan 61,8 retracement, which is ini adalah merupakan target penurunan dari BRPT ketika dia breakdown dari 38. Jadi 38 retracementnya adalah ini 1568. Jadi di hari Jumat kemarin memang BRPT itu sempat breakdown dari 1500. Memang dia sempat breakdown dari 1538. Namun sebentar saya cek dulu. Saya soalnya lagi batu juga, mesti jeda juga supaya nggak mengganggu teman-teman. Jadi hari Jumat BRPT sempat breakdown 1568, namun closingnya di bawah naik ya, karena closingnya dia sekitar 1600. Nah, biasanya saya sampaikan ketika 38,2 retracement tidak di breakdown, maka targetnya tidak terbuka ke 61. Namun ternyata kemarin itu 1568 di breakdown dan langsung terbuka peluang si BRPT untuk sampai targetnya ke 61,8 retracement, yaitu di 1330. Dan pada intraday kemarin untuk BRPT ini low-nya adalah di 1350, which is ini adalah merupakan hampir sampai di 1330. Saya nggak bisa update, kalaupun maksudnya saya kemarin sehari nggak bisa di depan komputer. Kalaupun saya kemarin di depan komputer, saya pasti melihat tape reading dari saham yang ketika hampir sentuh targetnya dan dia bergerak ke kanan, biasanya saya akan hajar kanan. Saya nggak sempat sejujurnya karena baru sampai di tujuan sekitar 15 menit sebelum closing. Namun 15 menit sebelum closing saya sempat masuk BRPT dan hanya pegang sekitar 1 menit, langsung saya buang ya, bisa lah untuk beli bensin seperti itu ya. Intinya ini sudah sampai target penurunannya ya, dan di candle terakhirnya dari si BRPT ini bentuknya adalah doji, sehingga diharapkan hari ini untuk BRPT-nya bisa melanjutkan kenaikannya lagi karena target 61,8 retracement udah kecapai, dan juga bentuk candlenya sudah ada perlawanan, yang mana juga perlawanannya sudah sampai di 1450 atau sudah di atas 50 retracement. Kunci the next-nya yang harus diperhatikan adalah 1534, yang mana itu adalah merupakan
sekarang merupakan resistan 1534 1568 ya. Kalau dari candlestick itu adalah merupakan resistan 1534, tapi kalau dari Fibonacci peak and through resistannya 1568. Kalau dari ciri-cirinya ini, bentuknya ini adalah ada perlawanan. Kita lihat dulu. Sekarang untuk asingnya kemarin masuk tapi sedikit. Sedangkan untuk volumenya kemarin cukup besar. Nah, terjadi penurunan dengan volume cukup besar bisa diartikan sebagai satu selling climax ya, atau titik puncak jualannya. Kalau hari ini naik dan volume cukup besar, bisa terjadi memang volume membeli hajar kanan terutama cukup besar, bisa diartikan memang kemarin adalah selling climax. Kira-kira begitu teman-teman. Mungkin tampilan video kali ini agak beda, tapi harapan saya adalah saya bisa memberikan update untuk saham-saham pilihan, saham-saham pilihan yang mana ini juga saham-saham yang saya makan juga gitu. Jadi bukan update hanya ini. So, saya update-nya bukan hanya sembarang saham, tapi saham-saham yang saya makan. Dan mungkin in the next, selama saya masih cuti, untuk update-nya hanya untuk saham-saham terbatas seperti ini, artinya satu-satu gini, karena tidak memungkinkan saya untuk membuat video dalam waktu yang lebih lama ya, karena keterbatasan. Kalau teman-teman tahu setup saya pun juga sangat lucu, dimana mic saya jepit di laci ya, terus pakai laptop, terus juga sangat terbatas koneksi saya hanya pakai seluler. Oke teman-teman, demikian dari saya Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.